Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SDKD Jawonorejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Anin berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Anin akan mengajak kalian semua melanjutkan pembelajaran pada tema 7 subtema 1 mata pelajaran matematika, yaitu tentang menghitung luas permukaan bidang datar dan volume suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Teman-teman, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menentukan luas permukaan bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku? Yaps, betul sekali. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan luas permukaan bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku. Cara yang pertama yaitu menghitung satu persatu persegi satuan pada seluruh bidang bangun datar. Sedangkan cara yang kedua yaitu menghitung banyaknya persegi satuan dengan cara mengalihkan banyaknya persegi satuan pada panjang dan banyaknya persegi satuan pada lebar dalam sebuah bangun datar. Menggunakan persegi satuan untuk menghitung luas permukaan bidang dengan satuan tidak baku, kita juga bisa menggunakan segitiga loh. Satu segitiga yaitu disebut sebagai satuan luas, di mana dua satuan segitiga itu ternyata senilai dengan satu persegi satuan. Apakah teman-teman masih ingat? Satu segitiga disebut dengan satu satuan luas. Jika dua segitiga, maka senilai dengan satu satuan persegi. Jadi, dua satuan segitiga senilai dengan satu persegi satuan. Yuk teman-teman, kita perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar ini kita bisa melihat adanya 4 persegi satuan. Kemudian kita juga bisa melihat adanya 2 buah satuan segitiga. Apabila dijumlahkan, 2 satuan segitiga itu senilai dengan 1 persegi satuan. Sehingga 4 persegi satuan ditambah dengan 1 persegi satuan sama dengan 5 persegi satuan. Mudah bukan? Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menghitung volume suatu benda dengan satuan tidak baku. Volume benda yaitu menghitung seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu benda. Setiap benda memiliki ruang yang berbeda loh, sehingga memungkinkan volumenya juga berbeda. Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini kita bisa melihat adanya 3 kemasan susu. Kemasan yang pertama, kemasan yang kedua, dan kemasan yang ketiga. Kira-kira menurut kalian dari ketiga kemasan tersebut manakah yang paling besar ruangnya? Teman-teman, kita coba menghitung volume yang ada pada kemasan A. Percobaan yang pertama, apabila kemasan A diisi dengan susu yang terdapat pada kemasan B, maka volume kemasan A itu senilai dengan 2 kemasan B. Percobaan yang kedua, apabila kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan C, volume kemasan A senilai dengan 4 kemasan C. Jadi, berdasarkan kedua percobaan tersebut menunjukkan bahwa menghitung volume benda dengan menggunakan kemasan susu menunjukkan satuan volume tidak baku loh. Karena alat ukur yang digunakan tidak sama antara susu kemasan B dan susu kemasan C. Kemasan-kemasan tersebut memiliki ruang yang berbeda, sehingga banyaknya kemasan yang dapat memenuhi ruang pada kemasan A juga berbeda loh.
Apakah kalian sudah paham? Mudah bukan mempelajari pembelajaran matematika pada tema 7 subtema 1 ini? Apabila ada materi yang belum kalian pahami, jangan malu bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing ya ketika Zoom meeting. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran matematika selanjutnya dengan Bu Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.